Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak di BDR Pekan ke-13. Nah, seperti biasa ya, di hari Senin kita akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama, matematika, melanjutkan materi pecahan beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, IPS tentang kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Dan yang ketiga, PKN tentang pengaruh globalisasi. Baik, kalian sudah siap? Kita mulai materi yang pertama tentang soal cerita pecahan matematika. Pada dasarnya, soal cerita pecahan pada matematika, operasi hitungnya sama dengan yang materi minggu lalu, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Caranya tetap sama, hanya saja yang perlu kalian lakukan adalah memperhatikan kalimat pada soal cerita sehingga kalian tidak keliru untuk menerjemahkan soal cerita tersebut ke dalam soal matematika. Contohnya seperti apa kita lihat ya. Di sini ada seorang perajin keset mempunyai persediaan kain perca sebanyak 1/4 kg. Kemudian digunakan 3/5 kg. Lalu ia membeli kain perca lagi dari konveksi sebanyak 1/2 kg. Persediaan kain perca perajin tersebut adalah. Lalu tahapan untuk mengerjakan soal cerita matematika, yang pertama kalian harus mengetahui dulu unsur-unsur diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita mulai dari diketahui. Pertama tadi seorang perajin keset itu mempunyai persediaan kain perca sebanyak 1/4 kg. Nah, ini ditulis 1/4, kemudian digunakan sebanyak 3/5. Digunakan itu kita terjemahkan. Apakah menjadi perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Digunakan berarti diambil, artinya dikurangi. Sebanyak 3/5 kg. Nah, karena ini adalah operasi hitung awal, jadi kita harus memberi tanda kurung agar didahulukan pengerjaannya. Selanjutnya, ia membeli kain perca dari konveksi 1/2 kg. Membeli artinya ditambah 1/2 kg. Nah, menjadi seperti ini kalimat matematikanya ya. Kemudian langkah yang kedua ditanyakan. Yang ditanyakan adalah persediaan kain perca perajin tersebut. Kemudian jawab. Cara menjawabnya adalah kita tulis ulang kalimat matematika tadi ya, yang diketahui tadi. Nah, langkah selanjutnya kita lihat. Dalam operasi hitung pengurangan dan penjumlahan pada pecahan, seperti teori minggu lalu, bahwa cara pengerjaannya adalah penyebutnya harus sama. Nah, tapi sebelum itu kita harus ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah awalnya yang 10/1/4 ya. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah bilangan asli dikali penyebut, kemudian ditambahkan pembilang. Kemudian yang penyebutnya itu tetap tidak berubah ya. Berarti 10 dikali 4 ditambah 1. Sehingga menjadi pecahan biasa yaitu 41/4. Kemudian dikurangi 3/5 diubah menjadi pecahan biasa 6 dikali 5 kemudian ditambah 3. Penyebutnya tetap tidak berubah yaitu 5. Sehingga didapat 33/5. Ditambah terakhir 41/2 ini diubah menjadi pecahan biasa 4 dikali 2 ditambah 1 sehingga 9/2. Nah, setelah ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, dalam operasi hitung pengurangan dan penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kita lihat ada angka 4, 5, dan 2. Kira-kira 4, 5, dan 2 ini penyebutnya bisa disamakan ke dalam angka yang sama. Berapakah angkanya? 4, 5, dan 2. Ayo. Kalau dijadikan 10, 4 tidak bisa, 5 bisa, 2 bisa. Kalau dijadikan 15, 5 bisa, 2 tidak bisa, 4 tidak bisa. Nah, penyebut yang tepat itu harus dijadikan 20. Karena 4 bisa jadi 20, kemudian 5 bisa juga jadi 20, dan 2 tentu saja bisa jadi 20. Nah, penyebutnya harus kita ubah ke angka 20 keseluruhannya ya. Sekarang kita mulai dari 41/4. Penyebut 4 harus kita ubah menjadi 20. Kira-kira dikalikan berapa? Ya, 4 dikalikan 5.
Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilang pun harus dikalikan 5. Maka 41 pun harus dikalikan 5, sehingga berubah menjadi 205 per 20. Lalu dikurangi, lalu 33 per 5. Penyebut 5 agar bisa menjadi 20 harus dikalikan berapa? Ya, dikalikan 4. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilang pun harus dikalikan 4. Jadi 33 pun dikalikan 4. Sehingga didapat 132 per 20. Terakhir, 9 per 2 agar 2 menjadi 20, ya dikalikan 10. Maka pembilangnya pun dikalikan 10. Jadi 9-nya dikalikan 10 juga. Maka berubah menjadi 90 per 20. Kemudian agar rapi, kita tulis ulang kalimat matematikanya menjadi seperti ini. Agar rapi, sehingga penyebutnya hanya kita tulis satu saja. Karena dalam operasi hitung pengurangan penjumlahan pecahan, penyebutnya setelah disamakan itu tidak dihitung lagi. Jadi yang kita hitung operasi hitungnya hanya di pembilangnya saja. Langkah selanjutnya kita tinggal menghitung pembilangnya. Yang awal itu dalam tanda kurungnya berarti kita dahulukan meskipun itu adalah pengurangan. 205 dikurangi 132. Kita hitung dulu, hasilnya menjadi 73. Kemudian ditambah 90. Nah, penyebutnya tetap tidak berubah. Langkah selanjutnya kita tinggal menjumlahkan. 73 ditambah 90. 163 per 20. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan pecahan biasa ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Carilah bilangan yang mendekati 163 yang dapat dibagi 20. Ya, di situ ada unsur 16 ya, 16 atau 160. Ini adalah kelipatan dari 8. Maka dengan mudah kita dapatkan 160 dibagi 20 hasilnya adalah 8. Itu adalah bilangan yang mendekati 163 yang dapat dibagi 20. Ya, jadi 160 dibagi 20. Didapat bilangan aslinya adalah 8, sisanya adalah 3. Jadi 8, 3 per 20. Ini adalah bentuk yang paling sederhana, karena 3 per 20 tidak dapat disederhanakan lagi. Lalu langkah terakhir, karena ini adalah bentuk soal cerita, tadi yang ditanyakan adalah persediaan kain perca prajin. Maka kita harus menulis keterangan tersebut. Boleh menggunakan kata awal maka atau jadi. Nah, ini contohnya. Jadi, persediaan kain perca prajin adalah 8, 3 per 20. Nah, itu adalah langkah-langkah mengerjakan soal cerita pada matematika, terutama di soal cerita pecahannya. Selanjutnya kita masuk materi IPS, yaitu tentang kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Nah, sebagai pelopor ASEAN, Indonesia berperan penting dalam kerjasama antar negara. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN pada beberapa bidang. Nah, kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Lalu yang kedua meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Regional ini wilayah ya, wilayah ASEAN utamanya. Kemudian yang ketiga meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan, komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan sarana pelatihan serta penelitian dalam bidang pendidikan. Nah, lalu apa saja manfaat kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN? Nah, dengan adanya kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN membawa manfaat sebagai berikut ya. Pertama, terjadi hubungan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ekspor itu mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, kemudian impor itu mengirim barang dari luar menuju Indonesia ya. Lalu yang kedua, Indonesia mendapat modal atau dana investasi dari negara ASEAN lain untuk membiayai pembangunan nasional. Selanjutnya, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal. Lalu, meningkatkan sektor pariwisata karena rata-rata pengunjung pariwisata di Indonesia adalah warga negara anggota ASEAN. Selanjutnya,
meminimalisasi ancaman yang datang di negara Indonesia ya, ini dalam bidang keamanan. Lalu, Indonesia dapat melakukan latihan militer bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian, negara anggota ASEAN memberikan bantuan sosial atau kemanusiaan kepada Indonesia, baik secara moral maupun material, jika terjadi suatu bencana atau lain hal. Kemudian terciptanya peningkatan kerjasama di bidang sosial. Dan yang terakhir, adanya pertukaran pelajar dengan negara ASEAN lain. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu pendidikan kewarganegaraan tentang pengaruh globalisasi. Globalisasi berhubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa atau kerjasama ya, dan antar manusia di dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, jaringan komunikasi, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Sebagai warga dunia, kita tidak bisa menghindari globalisasi. Globalisasi tidak lepas dari kerjasama antar negara. Setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ketidakmampuan tersebut mendorong munculnya kerjasama internasional. Ada berbagai bentuk kerjasama, yaitu kerjasama bilateral. Bilateral itu antar dua negara. Kemudian multilateral, antar berbagai negara. Kemudian regional, antar negara dalam wilayah tertentu, misalnya ASEAN ya, Asia Tenggara saja. Dan antar regional, yaitu kerjasama antar negara dari wilayah-wilayah regional yang berbeda. Nah, ternyata globalisasi dapat menimbulkan dampak-dampak. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif terkait globalisasi bagi masyarakat antara lain. Kehidupan masyarakat menjadi semakin praktis dan mudah. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang, budaya nasional makin beragam, lapangan pekerjaan makin meningkat, dan pendapatan negara pun makin bertambah. Namun ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif globalisasi bagi masyarakat antara lain. Negara berkembang bergantung pada negara maju, kemudian rasa cinta pada budaya nasional semakin luntur karena adanya budaya-budaya asing yang masuk ya. Kemudian kebebasan yang tidak bertanggung jawab, karena kita dengan mudahnya mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul sikap-sikap negatif, lalu lingkungan menjadi rusak, serta industri dalam negeri kebanyakan gulung tikar ya, karena tidak mampu bersaing dengan industri-industri asing yang masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam BDR pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.